itu juara Pak? satu Ya. di LKIR. Akhirnya mereka yang juara-juara di LKIR diseleksi untuk mengikuti lomba ISEF di Phoenix, Arizona. Nah, itulah satu-satunya perwakilan Indonesia. Waktu itu ada 5 orang, 3 diwakili oleh SMA Tarsius 1. Salam penelitian, salam inovasi. Yeay. Halo para sobat YBHK, jumpa kembali bersama kami di sini podcast sukses bersama YBHK. Kali ini kita memasuki episode ke-24 dengan tema inovasi. Inovasi dari penelitian karya ilmiah. Baiklah, para sobat YBHK, bersama saya sekarang saat ini sudah hadir narasumber Bapak Ruswanto. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Rus. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Baik ya. Masih aktif ya di. Oh ya, sobat YBHK, Pak Rus ini mengajar di sekolah SMA Tarsius 1. Oh iya ya. Masih aktif ya Pak? Masih. Untuk mata pelajaran biologi dan PKWU dan sebagai pembimbing kelompok ilmiah remaja. Oh ya, baik. Namun sobat YBHK, sebelum kita lanjut, sebaiknya mungkin akan lebih nyaman jika kita melepas masker Pak Rus ya, karena sudah protokol kesehatan juga. Baik. Nah, saya rasa begini lebih nyaman Pak Rus ya. Iya. Pak Rus, tadi Pak Rus sebut ada PKWU. PKWU ya, betul ya Pak Rus ya? Iya. Ya, PKWU itu singkatan dari kewirausahaan. Oh, pendidikan kewirausahaan. Itu juga Pak Rus yang mengampu. Iya. Oh ya. Kemudian untuk kelompok sains, kelompok karya ilmiah di dalam sekolah itu juga Pak Rus sebagai pembimbingnya. Ya, pembimbingnya. Kalau boleh tahu Pak Rus, sudah berapa lama ya Pak Rus membimbing anak-anak itu di sekolah SMA Tarsius 1 itu? Untuk sebagai pembimbing sebenarnya diawali sewaktu tahun 96 itu anak-anak SMA Tarsius 1 itu anak pendidikan OSIS ya. Itu menyatakan, Pak, kami ada kumpulan anak pendidikan yang pendampingnya belum ada. Lah, siapa katanya? Bapak bersedia enggak? Oh, mereka yang minta ya? Mereka yang minta. Mereka yang minta. Ya, awal mereka yang minta. Kebetulan setelah mereka adakan kegiatan kayak kelompok belajar gitu. Sebenarnya di pendidikan OSIS sudah ada pembina OSIS bidang pendidikan. Nah, waktu itu minta khusus. Nah, dimintalah saya, waktu itu kepala sekolah Budarti, dicoba Pak Rus. Oke, saya akan mencoba. Nah, kebetulan memang saya punya latar belakang dulu pernah sebagai waktu SMA ikut lomba karya ilmiah remaja. Nah, dari pengalaman situ saya nyatakan bersedia, maka mulailah mendampingi anak. Jadi begitu ceritanya awal mulai mendampingi sampai saat ini ya. Sampai Pak saat Rus ini. Ya. Pak Rus, kalau kelompok ilmiah remaja itu, jadi apakah kelompok ilmiah remaja itu, maksud saya begini, batasan atau aktivitas apa yang biasa dilakukan atau
kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan yang disebut apakah kegiatan ilmiah itu, sehingga kelompok ini dinamakan kelompok ilmiah remaja. Jadi apakah kegiatannya hanya bersifat penelitian saja atau seperti apa sih? Mungkin Pak Rus bisa cerita. Ya, banyak orang menyatakan KIR itu lebih mengenalnya karya ilmiah remaja, padahal salah. Iya. Karya ilmiah remaja, KIR juga, tapi itu salah ya? Salah. Yang ya? benar adalah kelompok ilmiah remaja. Kelompok ilmiah remaja. Nah, salah satu hasilnya itulah karya ilmiah remaja. Kelompok tadi menghasilkan karya, baru namanya karya ilmiah remaja, karena konotasinya maka orang sering menyebutnya KIR itu karya ilmiah remaja karena adanya lomba karya ilmiah remaja LKIR, yaitu dari zaman lama, mulai saya waktu itu masih sekolah sampai sekarang itu dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ada lomba yang sangat bergengsi LKIR, lomba karya ilmiah remaja, sehingga orang menyatakan bahwa KIR itu karya ilmiah remaja, padahal sebenarnya enggak. KIR itu kelompok ilmiah remaja. Atau orang sering menyebutnya kalau dalam bahasa Inggris Science Club. Science Club. Jadi klubnya. Iya, Science Club. Klub sainsnya itu. Itu lombanya tadi itu tingkat nasional ya Pak Arsya? Atau Iya. LKIR itu tingkat nasional yang menyelenggarakan dari LIPI. Iya, tapi dulu juga ada lomba yang semacam dari LIPI, dari Dignas, sampai sekarang pun juga ada, yaitu Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia atau KOPSI. Nah, itu kalau dari Dinas Pendidikan. Begitu. Kelompok ini kan kelompok ilmiah ya Pak Arsya, kelompok sains katakanlah seperti itu ya, kelompok anak-anak yang menyukai kegiatan-kegiatan ilmiah atau penelitian. Iya. Nah, sebetulnya apakah banyak peminatnya? Bagaimana? Saya ingin menanyakan antusiasme para siswa gitu. Banyak nggak Pak Rus yang anak-anak yang? Nah, ini yang kadang sering orang dengan mindset yang salah. Ya. Biasanya orang menyatakan kalau ikut KIR itu biasanya adalah anak yang culun, anak yang culun, senengnya hanya di lab, yang kutu buku ya. Yang begini, yang pinter dan sebagainya. Padahal enggak. Harusnya Science Club atau kelompok ilmiah remaja itu adalah kelompok di mana anak-anak yang bergabung karena rasa ingin tahunya tinggi. Nah, rasa ingin tahu yang tinggi itu bukan hanya anak IPA sebenarnya. Iya. Jadi seluruh anak yang belajar tentang sains berarti bisa IPA IPS. Nah, tetapi keingintahuannya tinggi, nah itu bisa berkumpul. Maka kalau di Tarsis 1 nanti ada yang English Club, ada yang matematika, ada juga yang khusus ke penelitian. Jadi kelompok ilmiah remaja itu banyak macamnya. Ya. Tidak hanya melulu tentang misalnya penelitian ilmu alam atau eksak atau yang sifatnya pengetahuan baru, tidak ya. Tapi mungkin ilmu-ilmu sosial juga bisa ya, mereka berkumpul lalu membuat penelitian sosial seperti itu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau di Dignas itu kan nanti ada wadah-wadah Olimpiade Sains Nasional OSN. Sains. Biasanya banyak sekolah itu kalau sekolah-sekolah tertentu langsung ada klub-klubnya atau dipersiapkan benar-benar. Tapi kalau di kita biasanya langsung, nanti kalau ada OSN udah serahkan ke pembina KIR, ke bidang pendidikan. Nah, inilah yang berbeda. Kalau ada kelompok ilmiah remaja, maka sewaktu mau lomba sebenarnya sudah ada bibit-bibit yang ada. Yang senang sejarah,
atau yang senang misalnya kebumian, Iya. maka tinggal diambil. Oh ini senang kebumian, OSN kebumian, senang fisika, ambil, senang biologi dan sebagainya. Jadi sifatnya itu luas ya, tidak kecil melulu hanya soal sains gitu ya, soal pengetahuan alam, tentang ilmu alam gitu, bukan ya? Ya, bisa semua cabang ilmu gitu ya. Ya benar. Jadi disinilah yang mungkin agak berbeda, dan banyak juga anak-anak untuk ikut science club atau untuk kelompok ilmiah remaja itu sudah karena tidak tahunya. Jadi atau anak karena taunya apa sih KIR itu, jadi yang percobaan-percobaan yang campur-campur zat ya. Sebenarnya enggak. Nah, justru kegiatan KIR itu sangat luas. Sangat luas ya. Ya. Karena rasa ingin tahu ya berarti kalau keingin tahunya tinggi, anak-anak bisa berkumpul, pengen tahu apa di bidang pelajaran, bidang apa, sehingga kalau di Tarsis 1 kelompok ilmiah remaja kegiatannya variatif ya, banyak sekali. Ada yang diskusi, ada misalnya baksos, ada jalan-jalan, ada macam-macam. Jalan-jalan juga ya. Ada ya. Sehingga nanti ke depan ya akan berkelompok secara sendiri-sendiri. Ya. Pak Arus, andai kata ada seorang anak nih, dia tidak memiliki mungkin tidak memiliki kompetensi akademik yang sangat baik atau yang baik, bisa dikatakan biasa-biasa saja, tapi dia punya keinginan besar untuk keingintahuan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Bisakah anak ini bergabung dengan catatan seperti yang tadi saya berikan, misalnya kemampuan akademiknya biasa saja gitu, dia tidak menonjol, tapi dia punya keinginan yang besar, keingintahuan yang besar. Bisa nggak Pak Rusi? Ya, itu yang diharapkan. Itu justru yang diharapkan. Justru kalau kita lihat seorang saintis yang terkenal, Albert Einstein, itu dianggap bodoh. Tapi rasa ingin tahunya tinggi. Dia hanya melihat, menuruti rasa ingin tahu yang tinggi, dia menjadi ilmuwan terkenal. Nah, kalau anak-anak bisa berkelompok mengembangkan rasa ingin tahu tadi, maka dia akan menemukan jati dirinya. Nah, kalau kita lihat gimana sih sejarah KIR yang di SMA, memang dulu awalnya ya dari rasa anak yang ingin tahu. Pertama kali memang saya juga mendampingi, nggak punya pengalaman. Kami belajar dari Tarakanita. Dulu yang namanya lomba karya ilmiah remaja, Tarakanita itu sering menjadi finalis dan juara. Akhirnya kami mencoba belajar. Saya masih ingat waktu itu pertama kali kita belajar dari kelompok ilmiah remaja Tarakanita. Kami mengundang Yana Yulio yang waktu itu joki 3-in-1 ke sekolah. Joki 3-in-1. Jadi karya tulisnya kalau nggak salah tuh joki 3-in-1. Jadi waktu itu masih baru tenar-tenarnya joki 3-in-1 untuk protokol mobil, Jakarta. Ya. Kan itu karena banyak joki ya, itu dari Tarakanita yang menang. Nah, itu pertama kali dia menang, kita undang. Apa sih kiatnya? Belajar dari sana, maka dibentuklah KIR Tarsisius 1 yang berdiri sendiri. Waktu itu diadakan pelantikan, diadakan acara seremoni tersendiri, 96. Oh, tahun 96. Jadi pertama kali diadakan itu sebenarnya pas waktu itu ada lomba di Atmajaya tentang tulisan ilmiah, anak-anak mencoba. Akhirnya lomba yang ditulis, saya ingat waktu itu adalah cloning. Anak-anak belajar tentang cloning. Jadi
cloning itu langsung ibaratnya klon manusia, enggak, tapi yang ini kan klon sederhana yang diungkapkan oleh anak-anak sejarah klon. Yang paling simpel adalah bagaimana mengklon tumbuhan. Cangkok itu kan cloning, wujud cloning. Nah, anak-anak mengungkapkan, ditulis sederhana juara 1 di Atmajaya saat waktu itu. Nah, begitu dari situ mereka semangat kumpul. Ayo kita mencoba mengundang dari Tarakanita, dibuatlah satu kelompok Kir Tarsisius I. Itu sejarah awal mula Kir Tarsis I. Walaupun sebenarnya sebelum-sebelumnya ada sudah, cuma menyatakan karena waktu itu di bawah OSIS. Nah, kali ini mereka berdiri sendiri sebagai organisasi. Walaupun masih dalam naungan OSIS, tapi berdiri secara mandiri menjadi kelompok ilmiah remaja SMA Tarsisius I dengan kepengurusan tersendiri. Jadi kelompok ini ada sendiri gitu ya, maksudnya memang menjadi bagian dari OSIS, tapi mereka berdiri sendiri dan pasti di bawah pengawasan pembinaan dari OSIS ya Pak Rus ya, dari pembinaan OSIS gitu. Iya. Artinya maksud saya pihak sekolah tetap mengawasi dan maksudnya terlibat dalam kelompok ini gitu ya, sekolah, keterlibatan sekolah gitu, ada ya. Ya otomatis, karena itu sudah ada program dari sekolah. Makanya ditunjuk pembimbing sendiri, walaupun di OSIS juga ada pembimbing OSIS bidang pendidikan. Tapi untuk KIR, pembimbing tersendiri. Nah kebetulan, ya kalau yang saat ini sama, pembimbing di pendidikan OSIS saya, di KIR juga saat ini sama ya. Ya. Karena sangat mumpuni jadinya dipakai di sana dan dipakai di sini juga. Kalau boleh tahu Pak Rus, di SMA Tarsis 1 kelompok ilmiah remaja ini sudah menelurkan, maksudnya menelurkan itu sudah menghasilkan karya-karya apa saja, atau mungkin ada Pak Rus bisa cerita prestasi-prestasi apa saja yang pernah diraih di kelompok ini gitu. Ya, pertama kali itu tahun 96-97 itu tadi, 96 itu tadi mulai ikut lomba itu ya. Terus 97 juga itu prestasi yang paling saya terkesan. Kami ikut lomba waktu itu dalam temu karya ilmiah remaja nasional kedua waktu itu, yang diadakan di LIPI. Ikut sampai masuk koran waktu itu, mendapat juara 3. Tentang tulisannya tentang global warming, pemanasan global. Waktu tahun-tahun itu masih jarang, tapi anak sudah mencoba mempraktekkan bagaimana teknis pemanasan global, efek rumah kaca dengan alat peraga sederhana. Nah, berdasarkan dari presentasi mereka, kebetulan diutus beberapa anak. Salah satu dari anaknya itu anak Tarsis 1 sempat menjadi ketua di temu karya ilmiah itu. Sebagai ketua ditunjuk dari seluruh Indonesia, sehingga dia memimpin teman-temannya bagaimana membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga KIR kayak apa, pedoman-pedoman yang diadakan oleh LIPI. Itu menjadi kebanggaan tersendiri. Kalau nggak salah anaknya tuh sekarang menjadi dokter di RSPAD. Anak yang bersangkutan itu sekarang sudah menjadi dokter di RSPAD. Dokter spesialis di RSPAD. Nah, itu cerita awal. Dari situlah mereka mulai mencoba membuat suatu science club atau kelompok yang unik tersendiri. Jadi kalau di SMA Tarsisius 1 mereka ada angkatan-angkatannya. Jadi
angkatan 1, angkatan 2, angkatan sampai sekarang. Itu sudah sampai ke angkatan 25, ini tahun angkatan 26. Jadi masing-masing angkatan punya ketua angkatan. Oh, ketua angkatan. Masing-masing angkatan punya ketuanya. Ketua angkatan. Gitu. Nah, dan itu masih ada grup alumninya. Masing-masing angkatan itu tetap ketua angkatan akan bertanggung jawab. Terus ada komunikasi dengan mereka bagaimana mengembangkannya. Nah, unik lagi, mereka ada sapaan tersendiri. Sapaan tersendiri antar mereka gitu. Antar mereka. Jadi kalau senior dan junior gitu. itu ada. Jadi kalau Den itu bagi senior laki-laki maka dipanggil Den. Senior laki-laki dipanggil Den terhadap antar laki-laki gitu ya. Jadi pokoknya kalau ini biasanya memanggilkan Den itu berarti dia menghormati temennya. Iya. Dia lebih senior atau pokoknya menyatakan bahwa Den adalah sis itu untuk yang perempuan. Jadi itu hanya berlaku di SMA Tarsis 1. Jadi mereka akan pasti Dan angkatan tahun berapa? Gitu. Pasti dia tidak, walaupun dia lebih muda atau lebih tua, untuk mengetahui angkatan berapa dia pasti tanya, Dan angkatan tahun berapa? Oh, kalau dia lebih tua, berarti saya adalah juniornya. Nah, itu sejarahnya. Kalau di Tarsis 1 unik, maka di sini sekarang ada grup alumni angkatan ini, grup ini, dan grup alumni KIR sendiri sekarang ada. Punya grup sendiri gitu ya. Iya. Nah, berikutnya tadi prestasi, itu kan baru prestasi awal. Ya. Sebenarnya kalau di SMA Tarsis 1 prestasinya cukup banyak. Memang tidak terekspos. Ya. Tadi dikatakan itu sudah nasional di LKIR. Kita sudah beberapa kali. Nah, bahkan ada anak yang sempat mendapatkan hadiah itu jalan-jalan ke Shanghai selama dari kedutaan. Itu waktu itu anak tersebut menulis pewarisan budaya Cina atau oleh Cina Benteng itu Barongsai. Bagaimana pewarisan Barongsai di kampung Cina Benteng Tangerang. Itu ditulis, akhirnya mendapat penghargaan oleh kedutaan Cina. Dia dapat hadiah jalan-jalan. Itu yang tahun berapa saya sudah lupa. Terus ada juga yang nulis di Yahoo. Nah, itu juga games mendapat hadiah. Nah, tahun 2003 atau 2004 itu mulai kita go internasional. Go internasional. Iya. Mulai tahun 2004 ya. Jadi waktu itu kita mengikuti perkemahan Imah Remaja Nasional di Kutai Kertanegara. Diwakili oleh 3 anak. Akhirnya dari 3 anak, 1 anak lolos sampai mewakili ke tingkat ASEAN. Itu namanya Dion Yorensin waktu itu. Dia mengikuti lomba di ASEAN Quiz kedua waktu itu. Akhirnya mendapatkan medali emas. Itu dari SMA Tarsis 1. Itu penelitiannya apa, Pak, kalau boleh? Waktu itu penelitiannya tentang penggilingan beras. Tentang penggilingan beras. Ya, jadi bagaimana proses ini beras. Iya. Jadi bagaimana pemutihan beras, pokoknya alat saya juga nggak begitu perhatikan tuh yang pokoknya tentang temanya penggilingan beras. Nah, itu mulai dengan mencapai ke tingkat sampai internasional tadi, tingkat ASEAN, anak-anak lebih semangat lagi. Lebih semangat ya, karena barengan saat itu juga tetap anak itu yang Dion Yorensin itu juga waktu itu ada lomba Mitra Emisi Bersih. Emisi Bersih. MEB itu dari Bapedal
dampak lingkungan, mengadakan lomba, itu juga juara 1. Waktu itu barunya Transjakarta busway. Baru dibentuk, anak-anak neliti. Kira-kira bagaimana efektivitas busway terhadap polusi. Jadi kan Jakarta macet, adanya busway kan untuk mengurai kemacetan. Nah, anak-anak penelitian sosial membuat kuesioner, dibuatlah kira-kira berapa orang yang meninggalkan mobil pribadi, ganti busway, terus bagaimana mengurangi kemacetan, asap dan sebagainya. Nah, itu ditulis secara ringkas. Nah, itu dapat juara 1. Waktu itu mitra emisi bersih. Nah, itu semangat, itu malah 2. Juara 1-nya anak kita, juara 3-nya juga anak kita lagi. Jadi 2 medali, juara 1 dan juara 3 direbut oleh Tarsis 1. Nah, tahun berikutnya menang lagi juara 1 tentang valuta asing jongkok. Valuta asing jongkok. Nah, bingung kan? Nah. Apa sih valuta asing jongkok? Jadi mereka menulis tentang di Pasar Baru itu kan banyak orang pedagang dolar. Nah, dolar itu kan valuta asing kan. Nah, dibilang jongkok, kalau waktu itu kan ada sogo jongkok, ada ini. Nah, ini dia menuliskan bagaimana valjong atau valuta asing jongkok, pola karakteristik kehidupan orang-orang penjual mata uang asing tadi di daerah Pasar Baru. Kebetulan di Atmajaya diadakan itu menang juga. Nah, itu juara 1 juga. Nah, kalau untuk kejuaraan habis itu terus, karena mulai dari yang LKR 96 tadi udah mulai juara, ternyata kepercayaan diri anaknya semakin meningkat. Dan itu diturunkan ke adik-adiknya. Adik-adik angkatannya ya. Nah, makanya terus saya sangat bersyukurnya, puji Tuhan ya, dari angkatan awal sampai angkatan sekarang itu mereka masih ikut terlibat. Kalau kakak-kakaknya itu masih memperhatikan adik-adiknya sampai sekarang. Jadi walaupun sudah lulus tapi mereka tetap masih ikut, ada ikatannya. Ikatan gitu ya. Iya. Pak, ya. Jadi mereka tetap memperhatikan. Begitu. Jadi kalau misalnya dia diundang untuk berbicara, untuk itu mereka masih bersedia. Nah, puncak yang pernah saya alami kejuaraan itu adalah yang membanggakan awal itu adalah ISEF. ISEF apa itu? International Science Engineer Fair. ISEF di Phoenix, Arizona. Nah, itu tahun 2013. Nah, itu diawali dari lomba kontes inovator muda, KIM, yang mengadakan Kormev LIPI. Kita juara 2. Dibuatlah kartu terumbu karang awalnya. Kartu terumbu karang. Kartu permainan semacam kartu, mereka membuat kartu untuk bermain. Itu tentang terumbu karang. Nah, dari situ mulai saya bilang, kamu juara 2, tapi harus yakin masih bisa dinaikkan lagi. Maka dari kartu terumbu karang tadi dibuatlah karya tulis efektivitas permainan kartu. Diajukan di LKIR. Puji Tuhan, mereka juara 1 waktu itu oleh 3 Srikandi dari Tarsisius 1, yaitu Yolenta, Rosinta, sama satunya lupa malah. Nah, 3 ada 3. Jovita, Jovita. Yolenta, Rosinta, Jovita. Nah, juara 1 itu. Juara 1 di LKIR. Akhirnya mereka yang juara-juara di LKIR diseleksi untuk mengikuti lomba ISEF di Phoenix, Arizona.
Nah, itulah satu-satunya perwakilan Indonesia waktu itu ada 5 orang, 3 diwakili oleh SMA Tarsius 1. Jadi 3 anak, 5 anak, 1 dari Bogor, 1 lagi dari Jakarta juga waktu itu. Jadi 5 anak yang mewakili ke Phoenix, Arizona. Nah, sampai di Phoenix, Arizona, di Amerika sana, mulai mengenal WhatsApp, kita ketemuan gitu. Mereka mendapatkan special awards. Ya. Bidang maritim. Nah, dari sana, wah itu kebanggaan tersendiri buat anak-anak. Pulang dari sana, ternyata anugerah itu sangat nyata. Kembali. 1 di antara 3 anak itu, Jovita akhirnya mewakili Indonesia ke OSTW. OSTW, apa itu Pak? Standing the Watch, OSTW itu Standing the Watch, itu OSTW yang diadakan oleh dari perwakilan Indonesia ke Parlemen Inggris. Parlemen Inggris. Jadi dia mewakili ke Inggris. Nah itu kalau diwakili oleh Jovita Natania. Nah, habis itu terus prestasi itu terus langsung sudah terus. Banyak banget saya sampai lupa. Yang terakhir itu tahun sebelum pandemi itu juga kita sempat di Kuala Lumpur di lomba sains di Kuala Lumpur itu kita mendapatkan emas. Yaitu untuk medali emas juga. Itu adalah kuartet matematika. Ya, kuarmat, bagaimana belajar matematika bangun ruang melalui kartu kuartet. Melalui kartu kuartet. Nah, itu yang terakhir yang sebelum pandemi tahun 2019 diwakili oleh Edbert sama Yunita. Nah, terakhir kali yang setelah pandemi, ternyata kita masih bisa walaupun dalam kondisi pandemi untuk susah untuk mengadakan inovasi dan sebagainya, ternyata anak Tarsisius tidak kurang akal ataupun tidak ada celah saja yang bisa dimanfaatkan. Nah, kali ini kemarin mereka mengikuti lagi ICIS yang di Malaysia lagi dengan online. Mereka dapat medali perak. Medali perak ya. Itu diwakili oleh Kevin Nortus, Silviana, sama Henry. Nah, masalahnya juga sederhana. Apa yang dibuat katanya? Itu hanyalah bagaimana kalau kita sekarang kan prokes ya. Pasti akan cuci tangan. Iya, betul. Cuci tangannya pakai sabun. Iya. Bisa dibayangin. Iya. Kalau cuci tangan pakai sabun, air sabun bekas cuci tangan. Kalau mengalir ke selokan sampai ke sungai, menimbulkan pencemaran. Karena mengandung pestisida ya, Pak. Mengandung deterjen ya. Nah, ternyata anak-anak kita tuh cukup jeli. Rasa ingin tahunya tinggi. Gimana caranya supaya airnya juga bersih? Maka mereka ngikutkan lomba di Malaysia tadi. Dia ciptakan alat, kan di sekolah ada portable yang untuk cuci tangan, kan ada jerigen-jerigennya. Tengahnya dibuatlah saringan sederhana. Saringan? Ya. Dibuatlah saringan sederhana supaya air sabunnya berkurang sewaktu dibuang, tersaring. Nah, itulah dia buat alatnya, ditulis, dapat medali perak di Kuala Lumpur tahun kemarin. Nah, itu yang terakhir. Itu yang terakhir ya. Tapi ternyata habis itu juga 1 orang lagi nyusul
di kompetisi penelitian siswa Indonesia. Walaupun tidak sampai juara, tapi sudah sampai final. Oh ya, ya. Itu tentang budaya 5C etnis Tionghoa. Budaya 5C etnis Tionghoa. 5C. Chuan, Cheng Li, Jia, Chao. Aduh. Nah, itu bagaimana Ya. mereka mempertahankan saat pandemi usaha-usahanya seperti apa. Oh, begitu. Nah, itu di final Kopsi ada satu anak namanya Mario Leonard Wibowo. Itu yang terakhir kali ikut lomba. Sampai di babak final ya. Di babak final. Itu udah sangat susah, udah ribuan kan. Dari sekian banyak kompetitornya itu ya ribuan. Itu sudah sangat baik sekali. Ya. Tapi ada juga, justru barengan itu juga ada juga anak kelas 10 yang ikut di Intel Universitas Brawijaya. Itu juga kepedulian tentang, walaupun sampai masuk final tapi merupakan kebanggaan tersendiri. Iya, betul. Dia juga membuat saringan dari botol minum untuk menghindari bagaimana mengurangi pencemaran air yang ada. Itu sampai di Brawijaya untuk final. Jadi sebenarnya rasa ingin tahu anak-anak cukup tinggi. Cukup tinggi ya Pak. Ya. Sehingga rasa ingin tahu yang besar ini mendorong, memotivasi secara tidak langsung mereka sehingga mereka dapat berprestasi, dapat mengaktualisasikan dirinya ya Pak. Para sobat YBHK sangat banyak prestasi yang mampu diraih oleh kelompok ilmiah remaja SMA Tarsis 1 sehingga sampai Pak Rus nggak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi Pak, dari sekian banyak prestasi itu pasti ada mungkin masalah, kendala atau hambatan yang mungkin dialami oleh Pak Rus maupun oleh anak-anak sendiri. Bisa cerita Pak mengenai kendala-kendala yang Wah, kalau kendala cuma banyak. banyak sekali ya Pak. Iya. Contoh dukungan dan sebagainya. Kadang-kadang kita tuh merasa kadang-kadang ya sendiri itu ya. Oh gitu. Ya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya sendiri itu karena kadang-kadang penghargaan tentang inovasi atau pengetahuan yang ada itu tidak sebanding seperti idol dan sebagainya. Oh, gitu. Itu gede ya. Kalau ini kan lombanya biasanya penghargaan di Indonesia kan nggak tinggi. Sedangkan biaya untuk memenuhi rasa ingin tahu itu sebenarnya sudah cukup tinggi. Ada harga yang harus dibayar. Iya. Ya. Nah, itu kan tidak bisa tercover. Otomatis kan kadang sering minta orang tua dan sebagainya. Pernah juga maksudnya minta dukungan dari orang tua untuk membiayai. Oh gitu ya, semacam donatur gitu. Bukan semacam donatur, mau tidak mau kan anaknya ada pengeluaran pribadi tersendiri. Iya. Nah, itu yang tidak bisa di-cover kan. Iya. Nah, tapi ada juga waktu itu kendala, dulu pernah sebenarnya. Anak kita juga sempat, yang tahun berapa saya sudah lupa, tapi saya masih ingat waktu itu zaman Pak Romiono kepala sekolah. Itu sebenarnya sudah mewakili Indonesia untuk ke Swedia. Tapi anaknya mundur. Nggak jadi berangkat. Itu karena alasan? Karena alasannya ya pertama dia cewek, pendampingnya nggak bisa ikut, dan sebagainya. Nah itu salah satu. Kadang-kadang kita juga merasa sayang banget gitu. Ya. Ada juga yang waktu itu pewarisan usaha etnis Tionghoa di Glodok. Kita sudah mendapat jalan ke Beijing untuk berangkat ke Beijing. Tapi sempat kita juga kecewa juga nggak ini karena apa? Dimintanya kan dari dukungan dari yayasan misalnya. Tapi yayasan kan tidak bisa keluar langsung begitu karena apa? Prosedurnya kan harus ada program dan sebagainya. Nah, untuk biaya itu dukungan biaya terlambat. Akhirnya mereka gagal lagi berangkat. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kadang juga
hambatannya anak sudah mencoba menuliskan dengan susah payah, tapi tiba hari hanya nggak terkirim. Tidak terkirim. Nah, karena apa? Dia terlambat atau karena dia ada kendala dan sebagainya. Nah, itu juga hambatan-hambatan yang kita terima. Terlebih hambatan yang paling nyata itu adalah sarana pendukung. Sarana pendukung. Iya. Contohnya misalnya Pak? Nah, namanya rasa ingin tahu anak itu kan cukup tinggi. Sedangkan kita sarana prasarana sekolah kan juga terbatas. Lab di YBHK tidak bisa mendukung. Oh. Nah, mau tidak mau kan harus keluar. Fasilitas laboratorium jadi Pak, misalnya. Iya, fasilitas laboratorium. Kalau keluar pasti biayanya juga cukup tinggi. Ya, nah, itu sering terjadi. Memang biaya menjadi kendala masalah yang klise di setiap usaha dan dan setiap perhelatan menuju sukses. Tapi dengan semangat dan harapan yang besar, semua itu harus tetap dilalui ya Pak ya. Kemudian Pak Rus, banyak prestasi juga banyak hambatan yang dirasakan dalam dinamika kehidupan berkelompok ilmiah remaja ini. Ada nggak cerita unik misalnya kesan dari orang tua murid tentang kelompok ini, tentang dinamika kelompok ini, yang mungkin yang mendukung sekali atau mungkin yang menolak sekali gitu, ada nggak cerita uniknya Pak? Terus wah, itu cukup banyak juga ya. Mungkin bisa satu atau satu dua, aja ya, satu aja itu saya tiba-tiba orang tua datang. Tiba-tiba orang tua datang. Pak Ros, makasih, anakku jadi lebih rajin. Oh, lah kenapa? Emang Pak Ros ajak kemana? Mikirnya udah, wah jangan-jangan di. Saya kan bingung kan, kenapa? Nggak tahu, anaknya kok kemarin berubah total katanya. Nah, ceritanya ternyata sepele. Jadi gimana, waktu Pak? itu anak KIR mengadakan baksos, bakti sosial. Bakti sosial. Jadi bakti sosial ya anak KIR karena sebenarnya bukan sekedar hanya bakti sosial. Sebenarnya dia pengen ke lapangan, mencari masalah atau mencari rasa ingin tahunya. Maka di Pemulung. Nah, karena dia harus Pemulung, maka mereka datangilah pemulung di daerah Kedoya waktu itu. Daerah Kedoya itu ada kompleks pemulung gitu. Nah, akhirnya ya udah sama kakak-kakak densisnya yang lama, diajak. Ayo kita ke ini. Kebetulan ada satu dennya, densisnya itu memang dia volunteer di komunitas pemulung pemulung itu. Maka diajaklah mereka ke sana ngadakin baksos dari duit mereka sendiri. Kumpulin duit, kan ada swadaya mereka. Buatlah beli nasi bungkus atau apa, saya waktu lupa itu, dibawalah ke sana. Mereka makan bareng ini dan pokoknya bermain bareng dengan anak-anak pemulung. Oh gitu. Ternyata beberapa anak yang ikut, yang itu anak-anak baru yang kelas 10 waktu itu, itu merasa tersentuh atau gimana, terjadi perubahan yang ekstrim di rumah. Karena apa? Begitu susahnya mereka mau belajar dengan kondisi terbatas, sedangkan mereka di rumah dengan kondisi yang serba ada. Itu akhirnya berubah. Jadi tiba-tiba bapaknya datang ke saya, terima kasih karena anaknya benar-benar berubah hanya gara-gara baksos. Karena sentuhan hati, memang sentuhan hati itu yang paling itu dahsyat. yang ini memiliki efek yang dahsyat itu memang ya. Memiliki efek dahsyat dan memang benar anak-anaknya terpacu. Nah, akhirnya itu. Banyak
lagi cerita-cerita lain Dan banyak lagi, bukan hanya itu. Jadi tingkat keberhasilan yang gimana yang ada itu banyak. Nah, sampai sekarang pun uniknya di Tarsis 1 saya sangat bersyukur karena apa? Alumni dari KIR ini sangat care. Para alumninya dan sisnya itu sangat care. Dia kalau menemukan permasalahan atau ada apa, senantiasa dikomunikasikan ke adik-adiknya. Oh, tetap ada komunikasi begitu Pak ya? Tetap ada komunikasi bahwa ayo ini ada ini loh. Bahkan waktu siapa yang sudah berhasil, mereka menyaksikan ke adik-adiknya sehingga motivasi dari adik-adiknya otomatis menjadi lebih. Dan semangat menulisnya ada. Ya, mulai muncul. Baik Pak Rus, ini untuk yang terakhir dari perbincangan kita, kasih pesan, ada pesan Pak untuk para sobat YBHK ini supaya mungkin memiliki persepsi yang benar tentang kelompok ini. Jadi ini bukan kelompok profesor begitu Pak ya. Ini kelompok yang setiap anak bisa bergabung ya, asal punya semangat yang baik, yang besar gitu. Jadi mungkin ada pesan Pak untuk para sobat ini. Ya, mungkin bagi anak-anak sekalian, baik SMP, SMA, bahkan mungkin dari SD, ya, meneliti itu seru. Seru sekali. Ya, meneliti itu seru. Kembangkan rasa ingin tahu, maka kamu akan menjadi nomor 1. Nah. Itu pesannya. Iya. Baiklah begitu para sobat YBHK, demikian perbincangan kami bersama Bapak Rus, pembina dan guru sekaligus SMA Tarsius 1. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sukses selalu. Sampai jumpa.